alamin, amin ya rabbal alamin. Kakak akan mengabsen kalian ya. Nanti yang namanya disebut silakan yang hadir. Adam hadir. Dinda hadir. Alivia Harumi Indi hadir. Aurel hadir. Aksel hadir. Azat Adam hadir. Danis hadir. Renova hadir. Dakot hadir. Evans hadir. Siapa? Siapa masuk? Siapa? Keta hadir. Ada hadir. Kira hadir. Madina hadir. Rifat hadir. Siapa? Hadir. Regan hadir. Tania Reno hadir. Kaca hadir. Apa? Sakit Radika hadir. Kata hadir. Guna hadir. Shiva hadir. Sandra hadir. Oke, yang tidak hadir hari ini ada 4. 3-nya sakit, 1-nya semoga yang sakit diberikan kesehatan supaya besok bisa mengikuti pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Kita akan belajar apa? Gempa bumi. Materi yang sudah kakak kasih kemarin sudah dibaca-baca? Oke, kita belajar ya di sini di hari ini mengenai gempa bumi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis gempa bumi. Yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan mekanisme gempa bumi. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis bencana yang akan terjadi setelah gempa bumi. Sebelum itu, kalau mau mereview kembali materi yang sebelumnya, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa pertemuan sebelumnya? Lempeng tektonik. Nah, ternyata lempeng tektonik itu ada hubungannya sama gempa bumi. Di sini ada yang pernah merasakan gempa bumi? Ada. Semua pernah? Rasanya gimana? Bergoyang ya? Waktu itu gimana? Kalian ngerasainnya? Gimana? Lagi liburan lagi apa? Nah, kira-kira gempa bumi ini diakibatkan oleh apa? Yang tahu katakan? Ya, juga? Pergerakan lempeng tektonik. Oke. Sama yang dikatakan nanti ya. Angkat tangan dulu, habis itu jawab. Karena pergerakan lempeng tektonik. Tapi kalau 1, kalau 2, jadi gunung pergerakan lempeng tektonik ini mengakibatkan gempa bumi. Nah, gempa bumi itu ada beberapa jenisnya. Jadi tidak semua diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas pergerakan lempeng. Masih ingat gambar-gambar ini? Yang kalian bermain di depan ini masih ingat? Ada yang mau menjawab? Tipe-tipe pergerakan lempeng itu apa saja? Angkat tangan. Ya, angkat tangan dulu. Kalau tangan deh. menjauh itu apa namanya? Lupa. Ya, Evans. Divergen itu bagaimana? Menjauh. Convergen itu dekat. Lalu bersinggungan. Beda ya kalau divergen dia singgungan ya. Oke. Nah, selain itu, Bapak juga mau mengingatkan kalian mengenai yang namanya gelombang. Ada yang masih tahu
Bunga. Satu. Nah, ternyata waktu kalian gempa itu ada yang namanya gelombang longitudinal dan transversal. Secara tidak langsung. Kalau longitudinal itu dia arahnya lurus atau sejajar. Tapi kalau transversal dia itu arahnya ke samping. Nah, bagaimana waktu digempa? Ini akan kakak jelaskan melalui media belajar kakak. Nah, waktu gempa bumi itu ada dua titik. Yang namanya titik yang pertama adalah titik hipocentrum. Waktu gempa bumi yang lain didengarkan, waktu gempa bumi itu ada dua titik. Titik yang pertama namanya hipocentrum. Hipocentrum adalah titik yang menghasilkan gempa, titik pusatnya. Ya, kalau di media kakak itu yang dinamonya, yang bergerak. Nah, titik yang kedua namanya epicentrum. Epicentrum itu titik yang berada di atas yang merasa gempa. Misal ini ya. Nah, titik yang di atas jangan bergerak. Nah, itu namanya epicentrum. Tadi hipocentrum apa? Titik apa? Yang besar. Kalau yang yang epi yang di apa? Yang di atas. Yang hipo yang apa? Yang di bawah. Pusat. Pusat apa maksudnya? Pusat. Lempengnya itu dia. Oh, itu lebarnya lempeng. Iya, lempengnya bergeser, akhirnya ada getaran sehingga menyebabkan gempa. Ada yang mau tanyakan? Ada Pak? Epi? Ayo tahu dong. Apa? Iya. Iya, bisa tanyakan. Oke. Itu akan jelaskan. Sekarang kembali dulu. Oke, tadi perwakilan kelompok kalian sudah melakukan observasi atau melihat perkembangan kakak ya. Ini tadi ada dua titik apa saja? Kalau yang di pusatnya namanya apa? Hipocentrum. Pusatnya yang di permukaan gerak buminya namanya epicentrum. Lalu gelombangnya ini di mana? Gelombangnya kalau misal yang longitudinal tadi arahnya apa? Lurus. Maka dia akan ke atas, gempanya ke atas, gelombangnya ke atas. Tapi kalau yang transversal dia kan ke samping. Biasanya kalau gempa itu terjadi pergerakan tanah, ya kan? Jadi dia arahnya tuh ke samping. Jadi ada energi yang ke atas, yaitu gelombang longitudinal atau gelombang primer, ada yang ke samping, gelombang sekunder atau transversal. Ingat nama lainnya, kalau transversal ini gelombang. Oke, yang transversal itu gelombang sekunder, yang longitudinal itu gelombang primer. Nah, ini ada games, ada yang mau ikut? Yang mau bisa maju. Jadi di sini ada beberapa perilaku yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa. Ini dikasih gempa. Silakan yang mau bisa maju terus melingkari. Jangan lupa nanti store namanya ya. Apa kamu? Ya, yang mana? Ya. Yang harus satu aja dilingkari. Yang mana? Yang lain bisa diberikan mana? Aku Kak. Boleh maju. Oke, benar. Yang lain. Ya, lupa. Oke. Poin satu.
Tadi sudah. Yang ini sudah, sama ini sudah. 1, 2, 3 sudah. Udah mau lagi coba? Kenapa? Mani. Ada mau nyoba? Apa kalau mau coba? Iya. Kalau mau nyoba? Salah nggak apa? Apa sih? Nah, yuk, coba lagi. Ada lagi nggak kira-kira? Ayo, Adam, coba lagi. Asal coba lagi. Kira-kira ada lagi nggak? Ya, benar. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kira-kira kalau waktu gempa panik boleh nggak? Boleh ya, karena nanti kalau misal panik kita bisa melakukan hal yang lain. Kalau berjalan menunduk boleh nggak? Boleh. Lindung di bawah meja? Harus. Menyalakan api atau kompor? Boleh. Menyalakan api atau listrik? Nanti kalau misal ada dari kebakaran? Masuk lift? Menjauh dari bangunan? Boleh. Menggunakan tangga darurat? Berkendara? Boleh. Dekat dengan kaca? Nah, di sini kakak ada video, bisa diperhatikan. Videonya hanya 1 menit aja. Kalian pernah mendengar Megatron ya? Coba didengarkan ya. Soalnya dari Nah, kalian pernah mendengar Megatron? Gimana? Gimana rasanya waktu mendengarnya? Kira-kira kenapa bisa Indonesia termasuk wilayah Megatron? Karena Indonesia terletak di atau pegunungan, daerah pegunungan. Nah, Megatron ini dia itu lempeng. Pertemuan dari kedua lempeng, daerahnya sini. Ini Megatron. Daerah di antara kedua lempeng itu daerah Megatron. Jadi Megatron itu bukan gempa, tapi daerah di antara dua lempeng, pertemuan dua lempeng. Hari ini kita akan membahas mengenai Megatron. Untuk rumusan masalahnya, ini apakah gempa Megatron dapat diprediksi? Nah, karena pada penelitian, jadi seorang peneliti itu bisa memprediksi gempa karena misal kakak peneliti ya, di tahun 2000 kakak melihat ada fenomena gempa bumi. Di 2005 kakak melihat ada gempa bumi lagi. Di 2010 ada gempa bumi yang sama. 2020 ternyata ada. Nah, di sini kakak melihat pola. Ternyata 5 tahun itu ada gempa bumi yang sama. Megatron ini juga sama. Karena semisal ribuan tahun terjadi, habis itu ribuan tahun terjadi. Jadi peneliti itu memprediksinya seperti itu. Nah, nanti silakan didiskusikan bisa atau tidak. Ini prediksi secara hari ya. Hari. Pasnya, maksudnya tanggalnya bisa diprediksi. Untuk hipotesisnya masih ingat hipotesis ada apa saja? H0 sama H1. Kalau H0 itu tidak dapat diprediksi, H1-nya dapat diprediksi. Paham dari sini?
Sebentar banget. Oke, kakak akan bagi LKPD. Sudah dapat LKPD semua? Mekanismenya sama seperti pertemuan sebelumnya. Halaman pertama isi identitas, halaman kedua ada CP, TP, nama kerja sama materi, halaman ketiga ada bacaan, terus rumusan masalah dan hipotesis yang sudah kita buat. Halaman terakhir ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Paham? Ada yang mau tanyakan? Oke, selamat mengerjakan.
Apakah gempa megatrust dapat diprediksi? Apaan tuh? Siap? Udah makan yuk. Nomor 2. Arno. Gempa megatrust tidak dapat diprediksi. Lalu gempa megatrust dapat diprediksi dengan berbagai metode. Nomor 1 berdasarkan data yang diidentifikasi ulang masuk dalam jenis gempa apa? Mengapa demikian? Tetapi jenis gempa dari megatrust itu tadi adalah jenis gempa tektonik. Karena gempa megatrust biasanya dibedakan di antara dua lempeng. Untuk yang terakhir, kesimpulannya gempa megatrust tidak dapat diprediksi dengan detail kapan dan di mana Nah, ini dari hasil presentasi kelompok 1 ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Kelompok 2? Enggak, gantian. itu nanti itu kan jalannya megatrust ada energi yang dipendam dalam lempeng. Ya. Kenapa terjadinya adanya energinya? Oke. Dulu langsung dijawab. Gimana dulu? Kelompok 4, 5. Halo. Jangan mau tanya atau disampaikan? Tidak ada? Oke. Dari kelompok 5? Tidak ada. Oke. Berarti hanya satu pertanyaan. Silakan. Jawab. Energi apa? Maksudnya untuk energi biar dia panas dan bisa itu energinya. Jangan diulang. Kakak tambahin ya, tadi Eva tanya kenapa kok dipendam terus bisa keluar terus jadi gempa gitu kan. Nah itu karena sesuatu yang dipendam itu kayak apa ya guys, ketika dia dipendam terus semakin tekan maka dia bisa melonjak itu bisa semakin tinggi. Kalian tahu kan? Dan semakin ditekan maka dia semakin tinggi. Itu sama seperti itu. Energinya itu semakin disimpan semakin lama. Ketika dia semakin lama, ketika keluar, dia keluar semakin keluar biasa. Oke, turunnya sudah dari teman-teman bisa di. Banyak. Nah, di sini kakak mau memberikan penguatan materi. Tadi di nomor 1 itu kan megatrust ini termasuk jenis gempa bumi yang apa kan? Menurut kalian gempa bumi apa? Tektonik. Karena dia terjadi akibat Lempeng bumi.
gempa runtuhan akibat ada tanah longsor. Biasanya kalau longsor kan terjadi gempa. Lalu ada 2 gempa lagi, gempa tumbukan karena benda-benda langit, sama gempa buatan karena alat peledak. Tadi semua jawab tektonik atau ada jawabannya lain? Ada jawaban lain? Oke. Lalu yang tadi nomor 2 mekanisme. Mekanismenya sama seperti yang Kakak sampaikan. Tabel 1 tadi waktu Kakak perambakan ada 2 titik apa saja? Epicentrum. Epicentrum yang di mana? Lalu yang nomor 3 ini tentang, nah ini gambarnya ya. Epicentrum itu yang di atas, di bawah titik pusat gempa. Nah, lalu yang nomor 3 ini kan ada macam-macam bencana. Kira-kira dari Megatras ini bencana apa yang akan terjadi setelah Megatras? Tsunami, gempa susulan, longsor, gunung berapi. Gunung apa? Nah, lalu pertanyaan yang terakhir, kira-kira menurut kalian bisa diprediksi atau tidak? Tidak bisa karena tadi gimana? Karena Allah yang tahu. Boleh. Jadi guys, ada yang namanya seismograf. Seismograf itu alat yang mendeteksi gempa. Dia tuh bentukannya tuh kayak gini. Kalian tahu nggak? Kalau misal ya, kayak gini. Nah itu. Ketika dia itu dapat bekerja apabila ada getaran. Tapi kalau misal nggak ada getaran dia nggak akan bekerja. Nah karena ini gempa Megatrasnya belum terjadi, berarti belum bisa di. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Nah, dari materi ini apakah ada yang mau menyimpulkan kita belajar apa? Oke, benar, silakan. Yang pertama bumi. Kita belajar tentang terjadinya gempa bumi. Maka bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar. Sebab itu di gempa bumi itu ada hipocentrum dan epicentrum. Epicentrum itu titik di permukaan bumi dan di atas pusat gempa. Itu ada gelombang transversal sama longitudinal. Kalau transversal itu gelombang sekunder. Kalau longitudinal itu gelombang primer. Dan hal yang kita lakukan ketika ada gempa, pertama berjalan tunduk, menjauhi bangunan, menuju di bawah meja menggunakan tangga darurat. Terus tadi kita belajar Megatras. Oke, tepuk tangan untuk Guna. Terima kasih atas kesimpulannya. Sudah menjawab poin yang pertama, poin yang kedua. Kira-kira dari pembelajaran ini apa yang kalian suka? Mulai praktek ini Bapak sini. Oke. Kalau yang disulitkan, ada materi yang sulit nggak? Ada materi yang sulit. Nanti dibaca-baca lagi ya materinya. Oke, untuk tindak lanjutnya, pertemuan selanjutnya akan diambil alih oleh Roma. Lalu untuk tugasnya, kalian hanya mengerjakan 5 latihan soal yang akan kakak kasih. Nanti kakak kasih 5 latihan. Lalu kakak akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin.
wabarakatuh.